ini adalah di ulang tahun emas Widyagama. Ini adalah kado karena beberapa periode kemarin Ikatan Alumni Widyagama atau IKAWidya ini sedikit vakum, sehingga dalam kesempatan ini saya melihat sudah merubah suasana yang lebih baik. Pengurusnya semuanya ini bisa aktif dengan baik, sehingga ini adalah satu momen. Harapan kami ini bisa bersinergis dengan universitas. Salah satunya adalah untuk mempublikasikan Widyagama Malang, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan Widyagama, dan salah satunya yang terpenting adalah di dalam penerimaan mahasiswa baru. Pak, terkait dengan terpilihnya Pak Muhammad Supriyadi, Pak. Oh ya, saya sangat gembira ya, sangat bahagia karena beliau adalah salah satu alumni sukses yang dimiliki oleh Universitas Widyagama Malang ya, dan mempunyai komitmen yang sangat bagus bagaimana untuk mensinergiskan Universitas Widyagama Malang ini melalui ikatan alumni, sehingga nanti Universitas Widyagama Malang bisa berkembang menjadi lebih baik lagi seperti visi dan misinya Universitas Widyagama Malang. Pak, jenengan melihat Pak Muhammad Supriyadi ini orangnya seperti apa, Pak? Kalau saya melihat orangnya adalah orang yang disiplin, kemudian dia ini adalah bahwa dengan satu moto pantang kerja tak selesai, seperti itu. Ini kan pekerjaan tidak mudah tapi harus kita lakukan. Pekerjaan tidak gampang tapi kita harus optimis. Membawa sebuah organisasi yang membawai nama besar kampus ini kan kita harus optimis, apalagi didukung dengan kondisi yang tidak sangat mendukung saat ini, pandemi yang sudah 1,5 tahun sampai hari ini, sehingga kita tujuan utama adalah membantu internal, yaitu membantu kampus. Nah itu dulu, sehingga mempromosikan, membantu mengenalkan kepada khalayak umum bahwasanya di sini ada kampus berdiri sudah lama dan kita harus mengibarkan di seluruh bendera tanah Indonesia Raya. Pak, program-program unggulan yang akan dijalankan Pak Supri apa nih, Pak? Jadi kita itu kemarin sudah ada praraga. Saya itu sudah mengagendakan ada 9 program kerja potensi yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah e-data. E-data ini kita kan sampai detik ini kita nggak punya data yang konkret lulusan yang sudah 50 tahun Widyagama berdiri real ya Mas, kita mohon maaf ya, memang harus saya katakan apa adanya. Ya, sekarang ini mungkin 2 tahun ke depan ini kita big data harus kita sudah mulai ada, minimal kita paham mana yang baru lulus, mana yang sudah 50 tahun lulus, 25 tahun lulus, 10 tahun lulus, 30 tahun lulus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sudah ada big data itu, maka mudah kita memberikan beasiswa kepada adik-adik yang berprestasi, baik di bidang akademik ataupun organisasi. Itu tujuannya juga kalau sudah big data ini kumpul, data dari teman-teman alumni semuanya, kita kan bisa narik, apalagi teman-teman sudah sukses, kita bisa membebankan ini ada adik yang kurang mampu, ini ada butuh beasiswa, personal bisa, juga secara kelembagaan bisa, ataupun secara prestasi mereka bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyalurkan tenaga kerja. Penting sebuah kampus kalau lulusannya, mohon maaf, data kutip, banyak yang tidak terserap oleh tenaga kerja, maka akan mengalami kesulitan tentunya untuk recruiting penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, yang keempat adalah kampusnya harus banyak kerjasama, baik dengan pemerintah ataupun swasta, baik pemerintah itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah daerah. Terus dengan swasta nasional atau multinasional. Tujuannya apa? Selain pengenalan kampus, itu kita penyaluran nanti dan pengenalan, kan seperti itu. Kalau semakin banyak kita relasi, maka semakin mudah ke depannya. Yang kelima itu kerjasama internasional. Karena ini bidang akademik, maka harus bahasa saya kita punya link internasional. Terutama ada penyaluran teman-teman dosen yang mau sekolah baik S2 ataupun S3 kan seperti itu. Ataupun lulusan yang berprestasi yang mau jadi dosen, kita salurkan melalui lembaga jaringan internasional tersebut. Yang kelima, yang keenam adalah karena di swasta tentunya saya punya program untuk mendukung promosi. Swasta itu hidup dari mahasiswa, Mas. Kalau mahasiswanya sedikit, tidak berkembang dan tetap stuck, maka akan mengalami kesulitan dalam perputarannya. Yang ketujuh adalah kita ini gini Mas, kita harus jujur,
IKWK ini berdiri sudah lama, sudah 37 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini kita belum punya kesetariatan. Insya Allah keputusan saya ini, saya mau bikin kesetariatan di yang cukup inilah yang cukup bisa ditempatin oleh teman-teman, bisa didatangi, bisa berkeluh kesah, bisa mengadu dan semuanya itu kesetariatan. Yang keempat adalah program Roni Akbar. Ini kan belum kita terbentuk, selalu ada potongan angkatan. Kita mau mengadakan berapapun yang datang, kita harus memulai, Mas. Yang susah kan memulai, melangkah itu kan satu langkah, kalau sudah 10 langkah kan enak ke depannya. Yang yang ke-9 mengajarkan semua sosmed. Zaman sekarang sudah zaman digital, zaman sudah teknologi. Mau tidak mau, sebesar apapun tembok yang menghalangi, kita nggak bisa menghalangi genjatan teknologi, gitu kan. Yang terakhir adalah cancer study. Cancer study itu bagaimana kita men-tracking, tracer study ini bagaimana kita men-tracking lulusan-lulusan yang baru 2 tahun, mereka barangkali butuh untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Sebenarnya 10 ini ada kaitannya tadi dengan yang ketiga atau yang keempat itu ada kaitan, tapi itu penting. Tracer study itu penting untuk menganalisa juga benar enggak gitu lulusan ekonomi Widyagama atau dibutuhkan di dunia kerja. Benar enggak lulusan hukum Widyagama dibutuhkan oleh dunia kerja? Atau ternyata orang yang lulus baru 2 tahun, 3 tahun itu lulusan pertanian, tapi sebenarnya dia bukan itu, gitu kan. Itulah nanti evaluasi. Saya pikir itu, Mas, gitu kan, program-program yang kami siapkan.